intention kita apa dalam dalam bermeditasi. Nah, kemudian dua adalah attention. Jadi keinginan kita apa, fokus kita apa, interest kita ini kan attention tuh nyampur ya. Karena kan kadang kayak misalnya saya kuliah di teknik, tapi ternyata saya sukanya seni. Artinya ini attention-nya jadi udah terbelah-belah gitu kan. Nah, jadi dalam mindfulness ini harus diluruskan bahwa ternyata interest gue kok seni ya misalnya. Kenapa saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari seni atau mungkin sosial budaya. Nah, inilah kunci dari mindfulness. Yang terakhir adalah dan paling penting adalah compassion. Karena antara intention, attention dengan kondisi real tuh kadang banyak benturan. Halo semuanya, selamat datang di podcast 360 derajat bersama gue Bayu dan gue Vina. Di episode hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Dia adalah founder dari Mindfulness Indonesia. Jadi Mindfulness Indonesia ini adalah learning center di mana teman-teman juga bisa mendapatkan informasi seputar mindfulness, dan di situ juga ditawarkan program-program mengenai mindfulness yang nanti juga kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sosok bintang tamu ini juga memiliki sertifikasi di berbagai bidang, contohnya di bidang hipnoterapi, bidang public speaking, dan dia juga sering memimpin meditasi. Dan kita dari Asah Diri juga percaya bahwa apa yang akan dibagikan hari ini bisa menjadi benefit di kehidupan teman-teman. Jadi tanpa berpanjang lebar, kita sambut Mbak Bening Lara. Klik, klik, klik. Halo Mbak Bening. Halo, selamat siang Vina, selamat siang Bayu. Teman-teman, apa kabar? Halo Mbak. Oke Mbak Bening, sebelum kita mulai berdiskusi soal mindfulness dan mendisek lebih dalam lagi tentang tema mindfulness, mungkin Mbak Bening bisa ceritain sedikit background Mbak Bening dan sejak kapan sih Mbak Bening mengenal tema mindfulness ini? Oke Vina, terima kasih ya. Halo teman-teman, sekali lagi semoga semua kali ini sehat, sejahtera, bahagia. Nah, baik. Kalau mengenai background, kalau akademis aku adalah dari teknik industri, teknik telekomunikasi, lebih spesifiknya bekerja cukup lama ya, 20 tahun di industri telekomunikasi dan media TV. Jadi company kami kan telekomunikasi yang sedang membuka bisnis mengembangkan di media TV. Nah, itu background akademis ya. Kalau background mengenai di kapan saya belajar meditasi dan mindfulness, jadi ceritanya begini, panjang sekali ya. Ketika usia 7 tahun tuh ayah saya sebenarnya yang cukup berpengaruh ya, karena beliau itu memang sering sekali meditate. Jadi waktu kecil mungkin karena saya cukup dekat dengan ayah, saya perhatikan beliau itu waktu itu kalau enggak, jadi kan kebetulan agamanya Muslim ya, jadi ketika zikir itu kemudian beliau cerita apa yang dia lakukan bahwa sambil mengatur nafas, bahkan sedikit banyak beliau mengajarkan kepada saya. Nah, dari sejak itu saya coba, nggak tahu ya, karena anak kecil waktu itu karena saya sering di rumah sendirian, akhirnya saya coba. Nah, dari situ, nah kemudian juga ayah saya tuh suka menceritakan dongeng dari seluruh dunia, termasuk wayang, Mahabharata, terus dongeng Janggut Biru dari Eropa, banyak banget. Nah, ketika beliau membacakan dongeng itulah, saya kebawa di situasi meditatif. Sehingga meditasi saya bukan yang seperti duduk sila atau seperti apa yang digambarkan oleh media ya. Karena anak kecil biasanya saya tiduran, kemudian masih terbayang dongeng ayah saya, lalu kemudian secara otomatis mengatur nafas. Nah, seperti itu. Seperti itu, Vina, background-nya belajar meditasinya.
Hmm. Wah, berarti emang pengalaman Mbak Bening kan nih udah super lama banget ya. Dan mungkin kemungkinan besar ya dulu pada saat Mbak Bening mempraktisi itu juga belum belum ada labelnya bahwa ini adalah mindfulness atau ini adalah meditasi gitu kali ya. Tapi kalau misalkan sekarang Mbak Bening pengen bisa cerita dari perspektif dan definisi Mbak Bening gitu ya. Sebenarnya inti atau jangkar dari mindfulness itu tuh sebenarnya apa sih, Mbak? Bayu bener banget, dirimu cukup detail ya, bahwa pada waktu itu tidak ada istilahnya, yang saya lakukan adalah meditasi. Hmm. Nah, sejalan dengan waktu saya sekolah SD, SMP, SMA, ketika saya lelah atau capek, pulang sekolah, saya melakukan tarik nafas itu. Memang saya juga nggak saya bahkan punya istilah sendiri waktu itu, Hmm. untuk melakukan kegiatan ini, tapi saya merasa bahwa setelah melakukan itu, saya cukup fresh. Karena kan dulu kan waktu SMP, SMA itu habis sekolah kita masih harus les ini, les itu gitu ya. Nah, jadi memang tidak ada waktu itu aku nggak menyebutkan itu meditasi. Namun ketika aku kerja, Hmm. kan kita dapat banyak training nih ya. Hmm. Ada training leadership, ada training service excellence, ada training NLP, ada training macam-macam. Nah, saya baru realize bahwa yang saya lakukan dari kecil itu lah yang disebut meditasi gitu kan. Hmm. Sorry tadi pertanyaannya apa yang Bayu boleh diulang? Mm-mm. Jadi pertanyaan adalah kalau menurut Mbak Bening dengan pengertian yang sekarang Mbak Bening punya gitu ya dan melihat ke belakang, oh ternyata saya waktu itu mempraktisi meditasi gitu ya. Jadi sekarang kalau pertanyaan adalah inti atau jangkar dari mindfulness itu sebenarnya apa sih, Mbak? Oh, oke. Jadi ketika saya melakukannya itu secara rutin, Hmm. inti itu maksudnya apanya nih? Praktisnya atau purpose-nya? Dalam hal purpose-nya? Dua-duanya, Mbak. Inti dari purpose-nya apa dan dari praktisnya apa? Oke, jadi saya share teman-teman ya, Iya. bahwa karena mungkin saya kebetulan sudah dari kecil sehingga Hmm. meditasi itu buat saya area bermain ya, Iya, iya. area area bermain, kayak taman bermain lah karena Hmm. juga, ada dongengnya di situ, jadi, banyak, kisah-kisah inspiratif. Nah, intinya dari meditasi itu adalah, attention, intention, dan compassion ya. Hmm. Artinya, intensi dulu, niat seseorang. Jadi ini Hmm. setelah perjalanan ya sekian lama saya melakukan meditasi, saya ringkas untuk teman-teman bahwa intention kita apa dalam, dalam bermeditasi. Hmm. Nah kemudian, 2 adalah attention. Attention. Jadi, keinginan kita apa, fokus kita apa, interest kita ini kan attention tuh nyampur ya, karena kan Hmm. kadang kayak misalnya saya kuliah di, teknik, tapi ternyata saya sukanya seni. Artinya ini attention-nya jadi udah terbelah-belah gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, jadi dalam mindfulness ini harus diluruskan bahwa, ternyata interest gue kok seni ya misalnya. Hmm. Hmm. Kenapa saya lebih banyak menghabiskan waktu, untuk, mempelajari seni atau mungkin sosial budaya. Nah, inilah, kunci dari mindfulness. Yang terakhir adalah dan paling penting adalah compassion. Hmm. Karena antara intention, attention dengan kondisi real tuh kadang banyak benturan. Hmm. Dari Hmm. situ dari situ kita perlu compassion sama diri kita sendiri. Kayak misalnya orang tua pengennya saya jadi insinyur, tapi ternyata saya ngajar meditasi. Nah, ini kan ada negosiasi dan toleransi. Nah, Hmm. disitulah compassion main, karena tanpa Hmm. compassion, mindfulness itu bisa, kurang efektif gitu kan. Hmm. Artinya kita tapi justru dengan mindfulness ini, saya masih bisa mengerjakan di mana saya adalah engineer, juga di bidang media. Bayangin ya, engineer terus kemudian tiba-tiba bukan pindah, karena company saya membuka bisnis lahan baru untuk Hmm. media TV. Sedangkan saya engineer-nya adalah engineer telco. Hmm. Nah, kemudian harus, handle mindfulness Indonesia, meditasi yang di mana tidak ada korelasinya. Nah, kalau saya nggak belajar mindfulness, justru akarnya itu nggak kuat. Hmm. Nah, artinya boleh teman-teman multitasking, sehingga memecah attention, tapi kuatkan dulu akarnya. Ya.
akar dari intention tadi. Niat itu kuat, kemudian attention-nya kalau misalnya masih, "Oh, aku harus ikutin orang tua dulu." Ya nggak apa-apa. Nah, itu compassion main. Compassion tuh Hmm. kayak lautan, Bayu. Hmm. Jadi, segala toksik-toksik kan ketika kita melakukan ada nggak suka, ada jengkel, ada sedih, ada apa. Nah, itu di dicuci di lautan compassion untuk Hmm. toksik-toksik harian ini. Seperti itu. Wow, aku relatable banget Mbak dengan cerita yang Mbak Bening barusan lakuin. Ya, ya, ya. Ya, itu sebenarnya perspektif yang menarik banget sih Mbak Bening buat aku pribadi, karena sewaktu aku juga baru mulai belajar meditasi, aku tuh tidak langsung memikirkan ke soal compassion itu sih Mbak. Jadi memang lebih ke arah memfokuskan diri dan mengawasi pikiran-pikiran yang muncul ke permukaan gitu. Jadi itu tadi benar-benar poin yang baru juga sih buat aku sendiri dalam sekarang mungkin nanti akhirnya mempraktekkan itu di dalam sesi meditasi aku juga gitu. Nah, itu kan tadi benefit yang Mbak Bening juga udah rasakan sendiri gitu kan. Apalagi menurut aku juga itu privilege banget Mbak Bening bisa merasakan yang namanya meditasi dari umur 7 tahun gitu ya. Aku sendiri juga berharap aku mengenal meditasi itu sedini mungkin sebenarnya, nggak sekarang-sekarang ini gitu kalau dikasih kesempatan lagi. Cuma kapan Mbak Bening merasa bahwa oh ini kayaknya lebih banyak apa ya, banyak orang yang semestinya tahu soal mindfulness, bahwa mindfulness ini mempunyai benefit gitu. Kapan Mbak Bening berpikir seperti itu, dan menurut Mbak Bening benefit apa aja sih yang bisa dibawa atau diberikan mindfulness kepada masyarakat? Oke, iya, Vina. Jadi apa, ketika itu kan saya mengalami perjalanan hidup ya, journey ya, di mana saya juga seorang ibu, menikah, kemudian bekerja, kemudian, kita juga mencoba untuk, survive, melakukan menangani banyak tanggung jawab gitu Hmm. kan. Nah, pada suatu ketika saya kolaps. Artinya, waktu itu saya kesehatan ya, kesehatan saya itu, semakin semakin terbebani sehingga saya ada sakit yang lumayan agak akut gitu ya, Hmm. kronis. Nah dari situ, beberapa tahun kemudian saya mengalami sakit, fisik ya, sampai saya sendiri, karena saya tidak ingin sakit tubuh saya karena apa, saya merasa bahwa tanggung jawab saya itu banyak, kenapa saya harus sakit, nggak bisa terima ya kan. Cuman dan kemudian juga banyak keinginan, semakin ke sini itu bukan keinginan-keinginan tuh mereda, tapi keinginan itu kayak menjadi liar. Hmm. Ya, kalau tadinya kan hanya mengamati pikiran kan. Hmm. Nah, kalau sudah menjadi keinginan artinya menjadi ada energinya kan. Hmm. Ingin ini, ingin itu. Nah, kalau kalau hanya pikiran saja kita mungkin masih bisa mengamati ya, tapi kalau sudah berupa keinginan kayak, ingin anak-anak pinter, ingin, bekerjanya juga, karirnya cepat, terus ingin, tetap, dalam kondisi mapan, ingin itu, nah sampai pada suatu ketika kesehatan saya memburuk, nah akhirnya, saya memilih untuk menyepi, tahun berapa itu, tahun 2010 ya, Hmm. menyepi, keluar, melepaskan semua, pekerjaan saya lepaskan, keluarga saya lepaskan, bahkan pindah negara ya, Hmm. untuk, mendiskonek, "Apa sih kamu tuh maunya?" Gitu kan. Hmm. Dan Hmm. kenapa kok semakin ke sininya semakin berat gitu. Hmm. Nah, itu saya lepaskan dulu nih attachment-nya. Hmm. Jadi sebenarnya tanggung jawab setiap orang tuh kan banyak ya. Saya percaya teman-teman milenial pun juga banyak tanggung jawabnya. Cuman kadang kita ada terbebani dengan merasa bertanggung jawab. Nah, rasa kayak ibaratnya sama-sama kita mikul karung beras 10 kilo nih. Hmm. Dipikul dengan nyanyi-nyanyi, dengan dipikul dengan, "Aduh ini berat banget ya, Hmm. aduh ini habis ini harus ditambah lagi 5 kilo ya, aduh ini belum lagi Ya. jalannya naik ya, aduh nanti belok lagi masih, lama aku harus berjalan." Nah, itulah yang harus dilepaskan. Ya. Jadi sama-sama memikul beras 10 kilo, kita lakukanlah dengan fun. Hmm. Nah, ketika saya menyepi, bukan menyepi ya, justru karena sebenarnya bukan menyepi ke gunung atau gimana ya, tapi saya melepaskan attachment nih satu-satu. Ternyata saya nggak kuat ya ini, saya lepaskan. Oh ya ternyata
eee, apa, bukan dilepaskan tanggung jawabnya, tapi dilepaskan perasaan terbebaninya. Ya. Karena kita kan tidak mungkin melepas tanggung jawab. Nah, dari situ kesehatan saya membaik. Hmm. Membaik, dan bahkan sampai sekarang itu saya bisa bilang alhamdulillah bisa prima. Saya tidak perlu lagi obat-obatan, saya tidak perlu lagi rutin ke dokter atau ke rumah sakit, dan saya bebas dari opnam. Saya dulu sering banget masuk rumah sakit sampai opnam kan. Nah itu saya bersyukur banget. Nah karena saya bisa merasakan itu, saya merasa bahwa ini manusia, orang harus tahu nih, teman-teman harus tahu. Karena saya tahu mereka juga sama kayak saya, kerja juga, sekolah juga, punya anak juga, kemudian bertengkar dengan pasangan juga, kayak gitu kan. Nah, ini harus tahu nih gitu. Nah, terus saya balik lagi ke Jakarta, itulah di mana saya merasa energi saya ringan untuk melakukan banyak hal. Lebih banyak dari yang dulu saya lakukan. Kalau dulu kan hanya kerja, terus keluarga, kerja, keluarga, udah capek banget gitu kan. Nah, ternyata sekarang pun keluarga saya tetap, anak-anak juga tetap, saya kerja juga tetap, malah nambah Mindfulness Indonesia yang tanggung jawabnya tidak sedikit ini. Yang menurut aku malah justru berat tuh di Mindfulness Indonesia ini. Cuman karena kita melakukannya dengan, makanya kemarin saya sempat beberapa kali sampaikan, inner child kita harus diajak fun, joy, cheerful, celebrate, rejoice. Pain atau rasa sakit atau rasa berat is always there, selalu ada. Tapi ketika kita bisa celebrate, nah itulah bedanya. Bukan menangisi tanggung jawab, tapi merayakan. Sebenarnya lucu juga ya, kok penderitaan dirayakan sih Mbak? Gitu kan. Kok penderitaan, beban, tanggung jawab, mikirin anak, harus cari uang, harus mengejar karir, harus melayani bos, harus kantor gitu. Iya, jadi itulah ketika kita nggak celebrate, satu persatu itu menjadi duri di dalam energi kita. Yang namanya duri itu kan nusuk, ya berdarahlah kita. Gitu kan. Gitu. Wow, itu ini ngobrol sama Mbak Bening nih kayak semua perasaan-perasaan dari dalam tuh naik ke permukaan gitu. Kenapa? Karena gini Mbak, waktu itu aku juga ada momen di dalam hidupku ya, sharing sedikit gitu ya. Waktu kuliah, aku masih kuliah di sini tuh kayaknya, ya Allah hidup berat banget kan, masih mesti kerja, masih mesti kuliah, bahasanya juga sulit, ini kan. Terus ada satu momen juga di mana aku udah mulai meditasi, terus aku juga mikir, ini sebenarnya sama kayak Mbak Bening tadi bilang gitu, ini mau gua nangis atau mau gua ketawa, gue tetap harus nulis ujian gitu loh. Jadi ya udah, kenapa nggak sekalian diketawain aja gitu loh, kenapa nggak sekalian dibikin enjoy aja gitu loh. Karena terus aku mulai nanya, apakah dengan gue complaining dan menangis dan apapun itu, apakah itu akan membuat nilainya menjadi lebih bagus? Ya kan nggak juga gitu loh. Jadi waktu itu tuh langsung ada klik gitu, oh iya bener juga gitu ya. Dan balik lagi ke compassion ke diri sendiri yang tadi Mbak Bening juga bilang gitu ya, itu juga sedikit eye opening juga gitu loh buat aku. Karena selalu aku juga kadang mikir gitu, oh aku pengen memberikan sebuah efek positif untuk orang-orang di sekitar aku atau untuk masyarakat, mungkin dengan Vina bikin Asa Diri dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Tapi yang terkadang aku lupa tuh justru dengan kasih sayang ke diri sendiri itu dulu gitu loh, bahwa ya ini semua tuh adalah proses gitu loh. Jadi ada ups ada downs, ya dinikmatin aja. Ya karung beras karung beras itu ya kita jalan aja, kalau capek ya taruh dulu. Kalau udah kuat lagi ya naik dulu gitu. Nah, kalau sekarang tentang cara konkretnya Mbak ya, mungkin aku sharing. Kalau dari aku juga selalu berusaha untuk di saat aku merasa kesulitan akan apa yang aku jalanin, itu aku berusaha untuk mencari atau membuat sebuah rasa syukur, apa yang bisa gue syukurin dari hal ini. Contohnya waktu itu kita ambil yang contoh tadi aku bilang tentang nulis ujian gitu ya, dimana aku ngerasa nih hidup susah banget. Itu aku langsung mikir, oke, apa yang bisa gue syukurin dari sini? Ternyata yang ada di pikiran aku, oh ini gue ujiannya aja gue di Jerman, berarti dengan gue berada di Jerman aja
itu udah sebuah privilege yang bisa gue syukuri gitu loh. Jadi aku selalu berusaha untuk mencari hal-hal yang bisa aku syukuri di dalam setiap hidup gitu ya, di dalam setiap situasi. Nah, kalau dari Mbak Bening, aku tahu gitu ya, banyak hal-hal yang kita juga harus coba, kita harus latih. Ini semua nggak tiba-tiba kita semua bisa hidup mindful, itu semua nggak kayak gitu. Tapi kalau Mbak Bening bisa share tentang mindfulness practice yang bisa diimplementasikan oleh teman-teman di kehidupan sehari-hari itu gimana ya Mbak ya? Oke, jadi thanks God ya, aku tuh mengajar banyak kelas dan mengajar banyak audiens, sehingga mindfulness yang topik yang sangat luar biasa sulit, buat aku juga sulit gitu kan, mengkampennya sulit, mengkomunikasikannya sulit. Pertanyaan pertama pun biasanya, mindfulness itu apa sih Mbak? Misalnya ikut kelas saya 6 bulan, nanti bulan ketiga dia mulai nanya lagi, jadi mindfulness itu apa sih Mbak? Gitu kan. Jadi mindfulness itu apa sih Mbak? Nah, tapi karena aku juga belajar kan ketika ngajar, kenapa aku suka mengajar, karena dari audiens atau dari student aku juga belajar. Belajar karena setiap pertanyaan atau setiap respon adalah penting buat aku. Sebenarnya kalimat mindfulness itu ada kelengkapannya Bayu dan Vina. Mindful sensory. Jadi bukan mind saja yang mindful, tapi sensory tubuh kita. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin kalian lebih jago ya, tapi ini sesuai pemahamanku. Ketika kita sampaikan mindfulness, orang langsung mikirin mind, fokus. Apa bedanya Mbak sama fokus? Aku bilang khusyuk, khusyuk juga nggak paham. Nah artinya, baru minggu kemarin nih ada satu student aku yang ngeyel ya, di bulan keempat, kelima tetap nanyain, padahal dia menurutku udah aku anggap layak menjadi trainer ya. Jadi mindfulness itu apa Mbak Bening? Jadi mindfulness sampai saya haunted ya. Karena kan pemahamannya di setiap orang kan berbeda. Nah, akhirnya aku dapat insight bahwa itu adalah mindful sensory. Sensori kita aktif semua. Kayak misalnya kita makan jeruk. Ya saya merasakan warna orange jeruk, baunya jeruk itu seger. Kemudian ketika aku buka ada semacam zat-zat citrun gitu. Nah, itulah mindful sensory. Mindfulness tanpa bicara sensori, maka menjadi susah. Kita jadi kembali ke jebakan dunia pikiran. Iya, benar. Ngubeng-ngubeng di situ, kayak misalnya sekarang nih aku ngobrol sama Bayu, sama Vina ya, aku rasakan, oh ya Bayu energinya apa. Nah, mungkin aku tidak bisa sampaikan karena itu bahasa rasa ya. Ya kan, anak muda yang bersemangat misalnya. Oh ya Vina, anak muda yang akomodatif, yang sedang mengalami journey itu rasa kan. Sensori aku gunakan. Jadi sehingga itu pun akan melepas judgement. Kalau misalnya aku udah kenal Bayu lama, Bayu tuh orangnya gini-gini, itu kan judgement. Tapi dengan aku menggunakan sensori, setiap aku ketemu Bayu atau ketemu student atau ketemu audiens, aku punya rasa yang berbeda. Oh dia lagi gloomy, ya kan? Oh ya karena tadi kita meditasinya kelamaan, dia lagi boring. Udah seperti itu. Nah, mindful sensory inilah adalah kunci dari keberhasilan mindfulness, dan itu pun juga sesuai dengan purpose of mindfulness, yaitu apa? Enjoy your life. Artinya ketika kita bersama seseorang, ya kita sensori kita libatkan, artinya kita bisa menikmati kebersamaan itu. Atau kita lagi makan sate ya, satenya kambing ya, harumnya seperti apa, kita menikmati. Jadi setiap momen itu dinikmati, maksudnya mindfulness itu kan. Nah, kenapa sulit? Karena kita tidak melibatkan sensori. Jadi ketika kita melibatkan sensori, kita bisa mendapatkan banyak lesson learn dari orang lain. Misalnya saya punya bos udah 5 tahun sama dia. Sebenarnya saya nggak suka sama dia gitu kan. Saya banyak judgement dong kalau ketemu dia, pasti dia begini, pasti dia begini. Nah, tapi ketika saya menggunakan sensori, judgement itu mereda. Karena meredakan judgement bukan persoalan gampang. Karena kita sudah kenal dia, setiap hari ketemu dia, ya kan? Nah, tapi ketika kita menggunakan sensori, kita rasakan, oh dia lagi agak demam nih, sakit kayaknya, makanya dia marah-marah aja. Oh ya, teman gue yang manajer gue yang ini lagi begini-begini, sensorinya dipakai.
Nah, memang ini harus latihan, tapi at least kita ada clue ya bahwa Ya. bagaimana melakukan no judgment itu adalah melibatkan sensori. Nah, bagaimana cara mengasah sensori itulah dilakukan ketika meditate. Diasah sensorinya. Makanya kan kemarin ketika meditasi sama aku kan coba rasakan sensasi yang muncul dari setiap teknik itu kan berbeda-beda. Gunanya apa? Untuk membuka sensori kita berlatih menjadi lebih peka. Iya, lebih peka. Nah, itulah yang bisa aku share. Sebenarnya mungkin ini sih Mbak Beni, aku tiba-tiba jadi ingat satu interview waktu itu Oprah wawancara ada Shanti kalau nggak salah namanya. Jadi kayak Buddhis deh dia. Kalau nggak salah aku lupa lah. Pokoknya intinya dia ngomong bahwa manusia itu terlalu sering yang membuat kita menjudge sesuatu itu karena kita melabeli sesuatu juga dengan kata-kata sampai kita tidak bisa melihat essence sesungguhnya dari suatu hal gitu. Contohnya dia bilang kalau kita melihat yang namanya bunga gitu ya, kita sebut itu bunga gitu. Tapi kita tidak memahami esensnya. Jadi yang mungkin yang Mbak Bening tadi bilang memahami secara sensori ya. Jadi kita cuma tahu oh itu bunga gitu. Cuma kita tidak tahu harumnya gimana, tidak tahu ya tidak bisa being in the experience seeing the flower gitu Mbak. Apakah itu yang Mbak Bening maksud? Dan pertanyaan yang kedua, sorry sedikit agak panjang. Apakah yang tadi Mbak Bening bilang menggunakan sensori itu yang ketika melihat bos yang lagi membuat kita kesal itu dan melihatnya tanpa judgement, apakah sensori yang Mbak Bening maksud itu sama dengan kita mempraktekkan yang namanya compassion? Ya, betul Vina. Jadi kan yang pertama tadi kan Vina sampaikan kan bunga ya, itu cara pertama kita latih dulu dengan bunga, binatang, buah-buahan ya. Karena kalau kita udah masuk ke orang, kayak misalnya bos kita yang kita udah kerja sama dia bertahun-tahun, itu mungkin agak susah ya. Nah, kita latihan dulu sama AC, ruangan, udara gitu ya, melatih sensori kita. Jadi ketika dengan kucing kita, ya kita menjadi si kucing gitu kan. Karena ternyata dunia kucing tuh lucu ya misalnya, atau dunia anjing atau apalah gitu kan. Nah itu kita melatih untuk belajar sensori. Nah baru setelah itu kita meningkat menjadi ke orang. Karena kalau ke orang mungkin kita lebih ke gampang mudah judgement. Itu betul, itu adalah ujung-ujungnya compassion. Compassion, kasih sayang, belajar menyayangi sesama. Itu kan kalau teori gampang ya. How to-nya. Bener banget. Kamu harus ikhlas sama bos kamu harus ikhlas habis dimarah-marahin. Itu teorinya gampang ya kan. Kalau habis dimarahin masih jengkel gimana? Sholat tetap jengkel gimana? Nah, ini karena kita lupa menggunakan sensori. Artinya ketika sholat pun atau ketika beribadah berdoa pun kita harus melibatkan sensori. Baru bisa menjadi obat untuk no judgment itu. Nah, betul itu adalah cara untuk compassion karena compassion itu sebenarnya hasil olahan result. Ayo kita saling menyayangi, ayo kita saling ikhlas, ayo kita saling menggandeng, itu mudah diucapkan tapi sulit ketika kita tidak menggunakan sensori. Karena ketika kita menggunakan sensori, apalagi kalau di kelas aku itu ada yang namanya aku meditasi untuk mengconnect maksud hati seseorang, teman kita misalnya, kita panggil 10 teman, ada yang ngeselin, ada yang suka jahat, kita anggap jahat ya, ada yang suka ngenyek, menghina gitu ya. Nah, itu kumpulkan semua. Nah, coba sambil meditate, coba connect-kan hati mereka. Hati mereka itu semua adalah isinya apa? Baik kok, I am the love. Bahkan ada yang hatinya menangis, ada yang hatinya berterima kasih, makasih ya. Nah, itulah karena kita untuk menerapkan compassion ke human to human, interpersonal, itu enggak mengkonek ke hati, tapi kita mengkonek ke pikiran-kepikiran. Itu yang bikin mereka chaos, kita chaos. Bos kita chaos, kita juga chaos. Seluruh tim juga chaos gitu kan. Akhirnya mari kita chaos rame-rame gitu kan. Jadi kusut rame-rame satu tim. Nah, karena apa?
karena tidak mengkonek hatinya. Hmm. Terus misalnya ditanya lagi, Mbak, kelamaan dong. Loh, kalau kita terlatih cepet kok, otomatis kok. Sama kayak pikiran, ya kan? Ya, ya, Pikiran kan juga harus kita latih kan? ya, ya. Karena kita latihannya udah dari kecil pakai pikiran, itu kayaknya gampang. Jadi ketika kita mengkonek hati setiap teman kita, setiap bos kita, setiap rekan kerja atau setiap pasangan anak yang dimana kita punya dendam, punya kesel, ketika kita connect, loh ternyata dia hatinya menangis ya, gitu kan? Itu kita nggak jadi marah, Ya. gitu. Itu compassion. Itu menurut aku the real compassion ya. Bagaimana cara melakukan compassion? Dianya enak, kitanya juga enak. Tapi kalau kita bicara forgiveness, ngapain sih gua maafin? Udah kok, udah aku maafin. Padahal dalam hatinya masih irritating ya, masih terusik, masih terganggu gitu kan. Nah, coba kita connect hatinya. Artinya kita menjadi dia, ya kan? Empati ya, Mbak ya? Empati ya. Empat ya kan. Maka tidak ada orang yang bisa bikin kita kesel. Karena meskipun itu, loh harusnya kan gue duluan dong yang naik jabatan, dia tuh tukang jilat, begono-begono. Coba kita connect hatinya dia, ya kan? Apakah hatinya dia? Kadang ada yang teman kita yang lebih cepat karirnya, ternyata hatinya nggak bahagia, kita jadi iba gitu loh. Tapi kalau kita connect pikiran dia, kita akan nyebutnya, dia tuh licik, tukang jilat, bla bla bla. Nah gitu. Jadi kita jangan mau kena chaos pikiran. Ya. Ya itu aku setuju banget, dan itu semua itu juga memang benar harus dan bisa dilatih. Jadi di mana kita bisa sampai, aku juga waktu itu sempat ngomong sama Vina di salah satu episode kita ya, di mana menurut aku juga kalau ada orang yang ngatain kita atau apapun itu, dulu aku langsung ke-trigger dan ingin langsung bereaksi akan perkataan itu. Jadi kayak merasa terluka gitu. Tapi kalau aku lagi berhasil untuk stay netral dan untuk mengkonek ke hatinya, aku waktu itu juga dapat pengertian bahwa sebetulnya orang-orang yang membagikan chaos atau membagikan rasa yang gak enak untuk orang lain atau untuk dunia ini gitu ya, itu mereka hanya mencerminkan dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya pasti ada sesuatu yang gak enak di hatinya gitu loh. Jadi begitu aku mengerti itu, kalau ada orang yang ngatain aku atau ada orang yang berbuat jahat atau apapun itu gitu ya, labelnya gitu ya, itu jadi muncul ya yang Mbak Bining tadi juga bilang gitu, iba, dan jadi malah ya udah deh gitu. Bukan berarti aku diem aja ya, aku bilang gitu, oh enggak, gue nggak mau lo kayak gitu sama gue, tapi gue berdoa supaya lo bisa berada di dalam sebuah kondisi yang lebih baik gitu. Dah jadi lu enak gue enak ya, bener gitu Mbak tadi yang Mbak Bening bilang, bener. Karena kan ada beberapa banyak kondisi di mana kita harus ketemu orang itu berhari-hari, bertahun-tahun. Jadi gimana sih cara yang enak gitu ya? Bahkan kemungkinan orang-orang yang dihadirkan yang menurut kita jahat atau mengusik, itu sebenarnya mereka tuh tugasnya adalah membangunkan our dormant potential. Potensi yang tertidur dari diri kita. Karena ketika kita harus ketemu dia bertahun-tahun, kalau kita compassion, itu kita jadi, gue nggak bisa menghindar dari orang ini, tapi gue juga nggak bisa musuhan terus. Nah, dengan compassion, wah kayaknya gue harus nggak terlalu banyak mikirin dia deh. Gue mesti sibukin isi otak gue sendiri nih. Gue cari kegiatan yang gue tertarik nih, supaya nggak terinfected gitu kan. Nah, itu saya justru selalu berterima kasih pada orang-orang yang menyakiti, kita anggap menyakiti ya. Bahkan kalau bisa saya cium tangannya tuh. Karena apa? Berkat mereka, saya itu yang tadinya males, yang tadinya nggak mau ngomong di depan publik, bisa lari ngomong gitu kan. Karena dorman potensialnya bangun, potensi kita yang tertidur bertahun-tahun kan, kayak Bayu, Vina ini masih banyak potensi yang layer-layernya yang tertidur. Nah itu apa? Itulah tugas mereka dihadirkan. Tugas mereka nggak mudah kalau saya melihat dari kacamata alam semesta ya. Bahwa orang-orang yang menyakiti kita, mengkritik kita, menginsal kita, hurting kita, bikin pain, kasih pain, itu nggak mudah posisi mereka. Kayak villain lah, joker gitu ya. Tapi ketika kita compassion dengan kita dan dengan dia, kita lama-lama jadi giant within kita tuh jadi awakening perlahan-lahan. Ya. Gini Mbak, tadi
kita udah ngobrolin juga tentang hal-hal yang bisa kita coba untuk implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan mungkin banyak juga teman-teman yang ngedengerin ini yang mungkin udah belajar dari video atau baca-baca buku tentang mindfulness, mindfulness practice, dan kawan-kawan lainnya ya. Tapi yang aku sendiri juga sadarin, terkadang kita sendiri itu kita gimana ya, kita nggak bisa sampai, atau ada level-level tertentu yang orang nggak bisa nyampe ke situ hanya dengan sendiri. Pertanyaan aku di sini adalah, menurut Mbak Bening, apa sih pentingnya atau peran seorang coach atau mentor atau guru, apapun itu ya judulnya gitu ya, di dalam tema mindfulness ini, Mbak? Oke, seperti di awal tadi, belajar mindfulness itu tergantung intention dan attention, ya. Niat kita apa? Satu, untuk belajar mindfulness, apakah banyak ya student kami itu yang awalnya datang itu karena pengen keren, lagi ngetren, ya kan? Karena gue pengen kelihatan lebih keren dari teman-teman gue gitu kan? Itu banyak. #mindful. Iya, jadi kayak di Instagram kan dia udah bisa nulis mindfulness, nulis quote, nulis apa. Nah itu karena jadi nah kita telusuri lagi kenapa gue pengen approval menjadi keren gitu kan. Artinya ada di bawah keinginan untuk menjadi lebih keren dari orang lain tuh ada fear misalnya. Nah tadi apa pertanyaannya? Apakah perlu mentor atau guru ya atau peran coach ya? Nah kemudian kita sendiri tahu apa intention kita, terus kemudian kita mengukur diri kita. Kalau mau belajar sendiri sebenarnya, nah sebenarnya gini teman-teman, mindfulness itu adalah knowledge yang udah ada di setiap body system manusia, tinggal diaktifkan atau tinggal dibangkitkan atau apalah istilahnya, tinggal dilahirkan kembali gitu kan. Nah ketika merasa belajar sendiri dari YouTube cukup atau dari Instagram atau baca apa aja ya that's fine. Tapi ketika merasa bahwa biasanya ketika merasa ada, oh kayaknya gue ada sesuatu yang aku pengen selesaikan buat diri gue sendiri. Nah itu perlu mencari pembimbing ya. Saya sampaikan pembimbing karena mindfulness itu journey, berbeda dengan area lain kayak bisnis apa. Jadi saya sebutnya pembimbing lebih ini karena dia akan membimbing step by step-nya. Nah, pembimbing ini penting ketika dia sudah ready, ya kan? Karena ada beberapa orang juga yang memang dia hanya tergila-gila oleh knowledge mindfulness, dia pindah-pindah nih, dia ambil training di sini, nanti kemudian pindah ke sono, nanti kemudian datang ke saya. Saya bilang dari sekian training ini yang bisa diaplikasikan ke diri yang mana? Kayak misalnya kalau dia punya masalah soal nggak pede atau self esteem atau mungkin belief system yang ini. Nah itu juga nggak ketemu karena sebenarnya ketika mindfulness itu kita bicara kebutuhan diri kita, mengenali diri kita, itulah perlunya pembimbing. Tapi jangan hanya berhenti di pembimbing. Nyari di luar terus gitu ya. Mencari di dalam diri lagi. Iya, karena harus mencari di dalam diri. Pembimbing itu ibaratnya gini, ayo Bayu sini aku temenin misalnya. Ayo udah ini baca nih emosi kamu lagi korup nih kenapa. Nah terus udah lepas nih dari pembimbingnya. Dia harus bisa mandiri. Ya kan, ketika dia ready, dia harus bisa independen dalam menemukan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, pembimbing atau coach atau apapun itu penting, tapi sekali lagi untuk mindfulness yang memahami diri sendiri atau yang bisa kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari, kita harus independen. Jadi kalau di kelas saya tuh, saya tidak suka atau tidak mau murid itu tergantung sama saya. Kalau misalnya dia nanya, Mbak Bening saya pengen kayak Mbak Bening dong gitu kan. Tunggu dulu, compassion sama diri kamu dulu. Umur Kamu 7 tahun, umur 7 tahun.
belajar 6 bulan, di-celebrate yang kamu dapat dari 6 bulan Ya. ini apa, ya kan. Hmm. Ya memang namanya anak muda pengen cepet lah ya, ya kan. Nah nanti saya kembalikan, udah ini bikin konten ini dulu apa, terus bagaimana dengan relationship dengan parent sudah bisa, yang kemarin broken sudah di-heal belum. Nah seperti itu. Jadi tetap harus kembali ke akar diri kita. Pembimbing adalah hanya orang lain. Hanya kebetulan dia lebih duluan aja gitu kan. Tapi diri kita adalah lebih berharga daripada pembimbing kita. Saya tidak mau misalnya seseorang bangga karena saya pembimbingnya. Kamu harus bangga sama dirimu. Karena ada belian di dalam dirimu itu. Jadi pembimbing itu perlu, tapi teman-teman harus belajar independen dalam apa? Dalam membangkitkan inner strength, dalam membangkitkan inner potential. Tadi saya bilang kan, dormant potential, potensi yang tertidur. Itu sangat-sangat penting. Itulah berliannya atau mutiaranya kalian. Mbak, aku ada satu pertanyaan yang ini masih sampai saat ini ada di kepala aku karena aku juga curious gitu ya, pengen tahu gitu. Kalau Mbak Bening bilang tadi, ya orang-orang harus mengenal dirinya sendiri dulu gitu ya. Tapi itu di pikiran aku ya Mbak, yang aku lihat gitu ya di sekitaran, jarang banget, aku juga sering bilang ke Bayu, Bay, ini kenapa sih jarang ada orang yang ingin melihat ke dirinya sendiri gitu. Maksudnya, ya aku sama Bayu dikasih privilege bahwa kita berada di situasi di mana kita punya hasrat untuk mengenal diri kita sendiri lebih baik gitu. Tapi kalau aku melihat kayak contohnya orang-orang di sekitar aku gitu, itu tuh jarang banget yang punya hasrat ingin mengenal dirinya sendiri lebih dalam gitu. Dan aku coba satu teori, mungkin apakah dengan mengenal diri sendiri itu nanti justru ya makin menyakitkan, karena di saat kita mengenal diri sendiri yang aku udah alami itu tuh jadi kayak pain yang ada di dalam diri tuh kayak keluar semua gitu loh Mbak Bening. Jadi menurut Mbak Bening tuh kenapa sih orang-orang tuh nggak ada hasrat untuk melihat ke dirinya sendiri lebih dalam gitu? Iya, pertanyaannya bagus banget Vina. Kenapa sih di dalam tubuh kita ini ada Google, mesin search engine, yang dimana semua informasi ada. Informasi tentang diri sendiri. Hanya kenapa orang lebih suka baca gosipnya Jessica Iskandar atau Kim Kardashian, ya kan? Karena dari kecil kita tidak dilatih untuk self love, untuk mencintai diri sendiri. Coba tanya sama dirimu sendiri. Kita dari kecil dilatih untuk coba tanya Bu Guru, coba tanya Pak Ustadz, coba ke pendeta. Nah, itu permasalahannya itu. Jadi dari kecil kita ketika kita belum punya masalah pun kita udah disuruh nanya, ya kan? Bukannya kita waktu kita masih kecil kan harusnya kalau aku mau nanya orang tuaku atau tetanggaku kan mestinya aku yang pengen dong, bukan disuruh ibuku. Coba kamu tanya ini. Ini udah disuruh nanyanya ke orang lain pula. Artinya dari kecil kita itu sudah ada apa environment kita itu sudah berusaha membungkam kita untuk bertanya sama diri sendiri. Nah, terus makanya timbullah kenapa sih kalau kita mengenal diri sendiri bukannya nanti malah mengubek-ubek emosi yang udah dilupakan, malah pain-nya banyak, malah nanti nangis-nangis, malah nanti menjudge diri sendiri. Ya betul. Itu kalau nggak pakai compassion, nggak pakai self love. Kalaupun toh tidak diubek-ubek atau kita diubek-ubeknya untuk merecycle, benar nggak Bayu ya? Kalau itu nggak di-recycle, dear teman-teman, ketika pain, emosi yang ada surprise di dalam tidak di-recycle, ini akan mensabotase. Munculnya bukan energi yang terbaharukan, tapi munculnya sabotase. Ketika kita dengan pasangan, tiba-tiba kita konflik, nggak kelar-kelar. Nah, mana? Enak mana? Nggak enak juga kan? Mendingan kita ngublek-ngublek pakai self-love, kita belajar self-love, daripada ketika kita punya pasangan, kita bermasalah terus. Dengan anak juga bermasalah terus, dengan bos atau dengan teman kerja kita nggak pernah bisa selalu ada hambatan gitu kan. Nah, permasalahannya adalah memang kita jangan mengubek-ubek pain kita atau negative emotion tanpa melakukan compassion.
hasilnya hanyalah sakit. Tapi kalau compassion, justru pain itu ada banyak informasi yang tersembunyi tentang nanti ke depan kamu akan jadi apa. Justru itu di pain. Makanya kan ada no pain, no gain ya. Iya. Karena di dalam Iya. pain itulah alam semesta menitipkan banyak kekuatan, ada inner strength, ada inner beauty, ada banyak kebaikan-kebaikan di dalam kesakitan itu gitu. Kesakitan yang apa? Yang diolah, di-recycle dengan mesin compassion, Bayu, kalau Iya, mesin iya. recycle. Sehingga menjadi apa? Energi terbarukan. Karena ketika kita dewasa, kita butuh energi terbarukan. Kenapa? Udah nggak create energi baru lagi. Umur 18 ke sana, umur 20 ke sana, 25 ke sana. Kalau kita nggak bisa recycle pain dan negative emotion, kita korup kayak kemarin aku bilang ya. Iya. Karena kamu hanya berhenti meng-create energi itu sampai umur 18 tahun. Di mana waktu kecil kan sampai dari anak-anak remaja belajar mengenal emosi, belajar ini. Emosinya kan lagi berkembang tuh, terdevelop. Ya emosi, ya intelektual, ya intelijen, apa semua. Ya tubuh, fisik juga kan lagi terdevelop. Umur 18 itu berhenti. Nah, kalau kita nggak merecycle tadi kembali ke pain kita, ketika kita umur 35 ke sana, itu korup energi kita. Ada yang kesehatannya menurun, ada yang semakin pemarah, ada yang semakin semakin jahat untuk dirinya ya. Iya, iya. Nah, seperti itu. Iya, itu barusan Vida juga ada ngomong, itu barusan nusuk banget. Dan emang aku juga setiap kali aku berusaha untuk mengenal diri sendiri lebih dalam lagi, Mbak ya. Aku bahkan expect bahwa semuanya tuh pasti kacau dulu gitu loh. Jadi menurut aku itu benar-benar poin penting yang barusan Mbak Bening bilang. Harus ingat semuanya itu tuh harus di dalam mesin compassion itu sendiri. Karena kalau enggak, ya semuanya udah dikeluarin malah jadi tambah kacau semuanya gitu kan di dalam dunia material ini gitu kan. Sekarang kalau kita ngobrolin tentang ini, Mbak, tentang mindfulness ID ya. Mindfulness ID, tempat yang Mbak Bening sekarang bangun gitu ya. Kalau dari Mbak Bening sendiri, tujuan dari mindfulness ID ini itu apa, dan siapa yang bisa dibantu di dalam lingkup mindfulness ID ini, Mbak? Oke, jadi kan ketika saya kembali ke Jakarta itu, awalnya saya mencoba meng-campaign personal. Jadi, nggak pakai lembaga ya. Ya, ya. Jadi saya memang benar-benar door to door itu, Bayu dan Vina. Door to door, cobain gitu kan, respon masyarakat. Apalagi waktu tahun 2011-2012, kalimat meditasi itu masih menjadi kayak toksik ya kan, kayak agamanya apa nih gitu kan, apa nanti ganti agama atau apa, saya sering diserang balik kan. Akhirnya dari situ saya belajarkan, tapi dari respon-responnya masyarakat, saya tahu bahwa masyarakat ini memang butuh, seperti kayak kadar depresinya itu sudah semakin semakin berat, kemudian dari environment kita pun, teman-teman saya yang dulu itu kayaknya nggak ada masalah seperti ini, kok sekarang makin ke sini makin banyak. Nah, akhirnya kan mungkin karena calling saya di sini, saya akhirnya banyak ngobrol sama partner-partner bisnis ya, yang notabene ahli edukasi lah ya, dari ahli parenting, ahli penulis kurikulum, saya share gitu kan. Karena mereka teman, akhirnya mereka ikut mikirin. Mereka juga, mindfulness itu apa sih gitu kan. Ada orang Jepang itu ya, itu sampai kamu mau bikin kitab suci gitu kan. Kata saya, dan dia harus meriset 2 tahun untuk membantu saya membuatkan kurikulum. Karena begini, Bayu dan Vina, saya tahu saya nggak bisa kerja sendirian. Saya harus punya trainer, atau bukan saya lah, Mindfulness Indonesia harus punya trainer. Trainer inilah yang nanti akan ibaratnya menjadi agent, mindfulness agent. Kalau saya sendirian kan bisa kebayang ya, sehari cuman ini aja tahun kemarin ya, dan tahun ini pun sudah kewalahan untuk melayani permintaan masyarakat, korporasi, dan macam-macam ya. Akhirnya saya harus punya kurikulum dong kalau trainer kan ya, terus lembaganya harus legal dong ya kan. Akhirnya saya dibantu dengan teman-teman dari notaris, pengacara ya kan, untuk
masuk ke Diknas dan Kemenkumham. Apa yang harus didaftarkan dari logo, kemudian kurikulumnya, kemudian saya mencari pakar-pakar yang bisa membantu. Karena pakar-pakar yang bisa membantu menuliskan kurikulum mindfulness itu susah banget. Bahkan orang-orang Diknas pun nggak paham ini apa sih, apa kepribadian atau gimana gitu kan. Nah akhirnya saya dibantu sama ahli parenting dan satu orang dari Tokyo itu dia penulis kurikulum dan dia mau gitu kan. Akhirnya kami menuliskan kurikulum kemudian mendaftarkan ke Diknas. Diknas oke aja, kemudian ada uji kompetensi. Nah dari sinilah saya ingin ada banyak trainer. Saya tahu bahwa trainer ini nanti akan kesulitan mencari revenue dong, ya kan? Nah akhirnya saya harus mulai bendera, kemudian bendera ini harus berbisnis karena segala sesuatunya harus ada parameternya. Jadi dari situ ya kita alhamdulillah kita berhasil bagi saya Mindfulness Indonesia harus bisa disiplin membiayai dirinya sendiri. Kan? Karena dari situ nanti karena ini kan panjang nih jalannya. Meskipun nggak ada saya, siapa tahu nanti saya digantikan siapapun saya nggak masalah karena ini buat saya adalah untuk humanity gitu kan. Karena pun saya nggak bisa sendirian. Ini kan kayak semacam pembentukan karakter dari akar ya. Nah pelan-pelan tapi saya optimis karena yaitu tadi akar yang ada di saya itu lumayan kuat lah ya dari karakternya, kemudian dari saya belajar gitu kan. Nah, jadi Mindfulness Indonesia itu saya harapkan untuk di Indonesia ini harus ada banyak trainer. Trainer-trainer inilah yang nanti akan mengkampanye gitu. Nah, karena teman-teman kebetulan kan saya dengan 20 tahun kerja di company, saya banyak belajar tentang marketing, tentang promo, tentang sales, tentang leadership ya kan. Nah, itu saya gunakan di sini. Sampai akhirnya di perusahaan saya juga kadang makan dipanggil untuk kasih sesi mindfulness. Nah, artinya udah mulai ngeblend nih, enggak yang harmonis, kanan kiri. Ya, awalnya kan kayak nggak nyambung antara telco dengan meditasi apa sih gitu kan. Nah, pelan-pelan. Nah, dari situ saya pengen teman-teman trainer yang memang mau join ke Mindfulness Indonesia, pakailah bendera Mindfulness Indonesia untuk membesarkan kalian. Karena ini untuk keperluan mindfulness sendiri, bukan untuk keperluan Mindfulness Indonesia, tapi untuk humanity. Dari situ kami grow-nya lumayan cepat sih. Kemudian kami harus mengeluarkan sertifikasi karena kan kayak kemarin ada healer dari KL, dari Singapura itu juga akhirnya memerlukan sertifikasi itu gitu kan. Nah seperti itu ceritanya. Tapi pertama-tama mungkin aku harus bilang salut banget sih buat Mbak Bening dan semua usahanya membangun Mindfulness ID ini. Karena aku aja sama Bayu waktu pertama kali membuat asah diri ini ya, kita ingin membawa tema mindfulness itu sebagai dasar atau pondasi dari apa yang ingin kita share ke teman-teman, itu juga kita banyak ragunya Mbak, karena ya again itu tadi, mindfulness itu di sini masih tanda kutip mungkin tabu kali ya. Jadi ya itu sih, salut sih buat Mbak Bening atas segala usahanya dan ya sekarang bisa berkembang dengan besar gitu. Tapi mungkin Mbak Bening bisa ceritain sedikit, kalau aku lihat itu kan di Mindfulness ID ada beberapa service yang ditawarkan atau ada program jadi trainer itu. Mungkin Mbak Bening bisa share sedikit informasi kalau misalkan ingin menjadi trainer tuh sebenarnya kita end up-nya itu kita apakah kita jadi coach atau jadi mungkin pemimpin meditasi or apa gitu, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail? Oke, pertanyaan Vina keren banget. Jadi ketika mendevelop kurikulum trainernya untuk mindfulness ya, saya tahu bahwa kemampuan dan potensi seseorang berbeda-beda. Saya tidak membuat kurikulum training untuk orang yang kalau yang pertama saya jelaskan dulu ya bahwa yang tahun ini kami launch itu adalah murni trainer, bukan coach. Karena kalau coach itu dia harus punya experience untuk meng-coaching one-on-one ya. One-on-one. Itu harus proven. Saya tidak mau
apa menyalahartikan antara trainer dan coach. Kan banyak teman-teman yang ketika dia mengambil mastering sesuatu, kemudian dia mengatakan dia coach, saya nggak belum bisa accept itu ya. Karena kalau coach itu kan dia harus kayak misalnya coach basket, saya harus melatih seseorang sampai dia menjadi bintang basket. Nah, itu harus proven dulu. Artinya, yang program trainer kami di tahun ini, karena saya kan juga harus trial market ya, kemampuan market dalam menerima suatu program, itu adalah trainer. Nah, trainer apa ini? Apakah dia mengajarkan meditasi atau apakah dia mengajarkan mindfulness? Kami lihat di dalam kelas, ketika masuk ke kelas trainer itu akan termapping sendiri potensi. Karena kalau di Mindfulness ID kita concern banget dalam unique potential. Jadi tidak semua harus ngajar berdiri di kelas. Ada orang yang nggak nyaman berdiri di kelas, tapi dia seneng di retreat. Adain retreat misalnya. Terus ada juga dia seneng yang mindfulness for dumber misalnya. Untuk orang yang pengen tahu mindfulness, masyarakat awam lah ya, yang pakai bahasa-bahasa receh lah gitu kan. Itu ada, dan si orang ini mungkin juga dia nggak suka berdiri di depan kelas ya kan. Nah, kalau yang suka berdiri di depan kelas nanti pasti akan saya ajak ketika misi di company. Jadi itu ada macam-macam ya karakter. Nah, tapi program trainer kami adalah untuk trainer. Nah, kalau untuk ngajarin meditasi, kita lihat juga dia capable dan punya bakat atau enggak gitu kan. Enggak apa-apa. Kayak trainer saya kan beberapa kali, "Oh, coba kamu latih meditasi untuk ibumu." Yang misalnya, "Mau enggak?" Ya kan ketika orang tuanya punya masalah, ajak, "Mau enggak?" Nah, itu dulu, itu pun saya pantau. Saya pantau gimana hasilnya, terus coba untuk ponakan-ponakan misalnya. Karena kan ini kan real experience ya melatih meditasi. Nah, ada juga perawat yang dia tugasnya ingin melatih meditasi orang-orang yang penyakit akut misalnya. Nah, itu juga kita bimbing, kita guidance satu-satu dulu supaya kualitas kebahagiaan si pasien ini meningkat. Jadi dia nggak punya panik atau apa. Nah, kita bimbing dia untuk bagaimana sih karena membimbing orang sakit untuk meditasi dengan membimbing orang sehat untuk meditasi kan berbeda. Nah, artinya trainer kami itu akan kita terus amati sampai 1 tahun 2 tahun. Kalau dia mau mandiri, dia pasti sudah punya choice sendiri ketika 1 tahun 2 tahun itu. Apakah mau tetap di Mindfulness Indonesia, itu kita siapkan lahannya, atau apakah ingin independen. Karena sebenarnya kan yang mungkin juga ada juga yang potensinya di emotional healing, ya kan? Nah, itu juga kita guidance bahwa bakat kamu tuh di sini, ini. Justru saya sukanya kelas program trainer ini, di situ orang benar-benar ketemu uniqueness-nya dia. Karena kan dari awal kan saya ini merasa bahwa saya tuh unik ya. Saya merasa karena guru meditasi tapi kok modelnya begitu gitu kan. Nah, saya juga ingin teman-teman tuh menemukan uniqueness. Kenapa? Dengan uniqueness kita itu enggak gampang stres. Kita jadi dengan diri sendiri itu jadi stabil. Ada angin begini, ada topan halilintar, tornado, itu karena uniqueness kita lah yang membuat kita kokoh. Sehingga saya meng-encourage teman-teman trainer untuk ketemu uniqueness-nya. Ya. Wah, Mbak Bening, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak ya, mungkin Mbak Bening bisa share sedikit sama teman-teman, di mana teman-teman bisa kontak sama Mbak Bening yang paling comfortable buat Mbak Bening, dan di mana mereka juga bisa nemuin info lebih dalam lagi tentang Mindfulness ID. Kita punya website mindfulness.id. Saya juga pribadi punya website beninglara.com. Kemudian Mindfulness ID juga punya Instagram, Facebook, mindfulness.id, dan Instagram saya Bening Lara. Itu teman-teman silahkan anytime bisa nge-DM kami apa yang dibutuhkan, nanti akan segera kami respon. Sip. Nah, Mbak Bening, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Mbak ya. Buat Mbak Bening, sekarang mimpi terbesar yang Mbak Bening miliki saat ini tuh apa sih Mbak? Sharing deh sama teman-teman.
Wih, bicara mimpi. Private banget ini Bayu nih. Nggak boleh dibagi-bagi, Bay. Iya bener ya. Mimpi aku untuk mindfulness Indonesia ya, nggak tahu pokoknya mimpi aku tuh memang hanya di sini, di mindfulness Indonesia. Karena dengan aku mengerjakan apa yang jadi impianku, semua permasalahan hidup yang lain tuh kayak selesai sendiri-sendiri, kayak permasalahan anak-anak, masa depan anak, finansial anak, atau dengan pasangan itu kayak tersolusikan sendiri. Jadi aku fokus di mimpi aku di mindfulness Indonesia ini. Aku pengen punya lembaga trainingnya ini bisa dari Sabang sampai Merauke, Papua sana. Sampai Eropa, Mbak. Sampai Eropa. Nah itu yang bahasa Jerman tadi, Bayu. Bayu agen ya. Ya. Nah, jadi gini, itu untuk yang nasional ya. Aku punya mimpi yang ini hampir tidak pernah aku share sama orang ya. Untuk teman-teman asah diri, aku pengen punya event di 7 negara, mengkampen tentang perdamaian dunia, meditasi massal. Itu di 7 negara, kecuali di Indonesia malahan. Jadi itu mimpi jangka panjang ya. Cuma mohon doanya teman-teman asah diri, Vina, Bayu. Jadi ini sebenarnya bukan mimpi aku, tapi ini adalah tugas dari alam semesta. Kalau mimpi aku pribadi, kayaknya ketinggian deh, gitu kan. Karena kalau keinginan aku pribadi hanya ingin jadi seorang ibu, seorang istri, karir yang baik gitu kan. Kemudian mengantarkan anak-anak, udah itu aja sebenarnya kalau aku pribadi ya. Tapi ini adalah mimpi aku yang di Mindfulness Indonesia ini adalah tugas yang tadi aku share tadi. Mohon doanya, kita saling mendoakan karena manusia perlu berdamai dengan dirinya sendiri sebelum konfliknya itu besar. Ya, semoga kita semua damai, antar negara damai. Kalau kita sudah tahu bagaimana per individunya ini berdamai. Amin. Amin itu. Perdamaian dunia. Seperti itulah tepatnya mimpi kita. Mimpi yang luar biasa, Mbak Bening. Dan itu juga yang aku sama Bayu harapkan sih, supaya kita juga bisa menciptakan dari satu pribadi menjadi masyarakat yang lebih harmonis dan sinergis gitu sih. Jadi mungkin kita harus menutup perbincangan hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Bening untuk waktunya dan segala input-inputnya, segala wisdomnya. Terima kasih banyak. Semoga mimpinya itu juga bisa terwujud. Amin. Amin. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan benefit dari perbincangan kita hari ini, dan kita yakin banget teman-teman juga pasti akan mendapatkan insight yang lebih besar lagi tentang apa sih mindfulness sebenarnya dari perbincangan ini. Jadi seperti biasa, jangan lupa like video Asah Diri di YouTube dan follow podcast 360 derajat juga di Spotify. Ya, dan ingat juga untuk share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bersama-sama mencoba untuk mengamati dari setiap sisi untuk bisa lebih mengerti. Karena pandangan kita belum tentu realita yang ada. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih Mbak Bening. Terima kasih Mbak Bening. Terima kasih, teman-teman.